Assalamualaikum warahmatullahi Ya Ustaz, wabarakatuh. tidak apa-apa dimulai saja Ustaz. Mohon maaf Ustaz, jaringan saya kurang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para peserta ngaji online Kitab Sulam Taufik sore hari ini yang berbahagia, alhamdulillah. Sore hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun lewat virtual, senantiasa bertujuan untuk mengaji tholabul ilmi, nambah ilmu. Semoga dengan pertemuan yang singkat ini tetap mendapatkan keberkahan dan juga kemanfaatan bagi kita semua. Dan tentu dengan wasilah ngaji Kitab Sulam Taufik ini, kita sangat mengharapkan adanya keberkahan yang kembali kepada kita. Kita juga bisa istifadah melalui kitab-kitab para ulama, para fuqaha terdahulu. Senantiasa teman-teman dari IPNU, IPPNU itu senantiasa dibekali kekuatan wawasan keislaman yang benar-benar kuat, sehingga punya pondasi dan juga kokoh yang nantinya itu akan menjadi pondasi kita dalam beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Ini setengah jam saja ya, sampai jam 4:30 aja. Jam 5:30 maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumil. Bismillah musannif ayatul kitab Syekh Al-Hadrami sahibi Sulam Taufik wa usulihi wa furu'ihi wa asatidatihi annallaha tahasyahum bi rahmatir rabbika mujanna wa barakati wa karamati. Wa man hadara hadzal majlisan mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk pada pembahasan awal, yakni tentang kewajiban orang yang mukallaf. Kewajiban orang mukallaf pada pertama kalinya itu apa? Islam mewajibkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi kiku no pasal suci. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase sakabehane pira-pira wong mukallaf. Wajib apa adduhulu masuk manjing fi dinil islami ing dalem mlebu agama Islam. Wasubutu lan netepi fihi ing dalem al-Islam, dinul Islam, alat dawami ing atase langgeng, ing atase selawase. Waltizamu malan netepi perkara lazima kang dadi wajib apa ma alaihi lazima kang dadi wajib apa ma alaihi ing atase Islam minal ahkami nyatane pira-pira hukum. Famima mongko iku setengah saking perkara yajibu kang wajib apa ilmuhu oleh ngaweruhi ma wa atiqaduhu lan ngeyakini ma mutlakon kelawan mutlak. Wanut kulan ngucapaken bihi kelawan ma fil hali ing dalem saknalika ingkana lamono ana iku kafiron wong kang kafir. Wa illa lamono ora kana kafiron fa fi sholati mongko ing dalem salat. Utawi asyhadatani syahadat loro.
Wa huma utawi syahadatan iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknane syahadat asyhadu an la ilaha illallah iku anta alama yen to ngerti sapa sira wa ta'taqida lan ngiyakini sapa sira wa tu'mina lan percaya sapa sira iman sira wa tusaddiqa lan beneraken sapa sira an ing temen an la ma'buda an ing temen setuhune kelakuan iku la ma'buda ora ana pangeran kang berhak den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujud ing dalam wujude illallahu kejaba Allah al wahidu zat kang siji al ahadu tegese zat kang siji al awalu zat kang awal al qadimu zat kang qadim al hayyu zat kang maha hidup al qayyumu tegese jumeneng al baqi zat kang kekal adaimu tegese zat kang kekal selawas al khaliqu zat kang nyiptakaken ar razzaku zat kang paring rezeki al alimu zat kang alim tegese nginaweruhi al qadiru zat kang kuwasa al fa'alu zat kang kuwasa lima marang perkara yuridu kang ngersakaken sapa Allah ing masya ing dalam kersane sapa Allah Gusti Allah kana ana apa wa ma lam ya wa masya Allahu kana ma utawi apa iku syaa kersa sapa Allah Gusti Allah kana mongko ana mongko wujud apa ma. Nah, kana di sini kalau di dalam nahwu itu kana itu ada dua model, ada dua jenis, ada kana fi'il tam, ada kana fi'il nakis. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kana yang menjadi amil nawasih yaitu yang dia punya amal merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, maka kana di sini namanya kana fi'il nakis. Oleh karena disebut nakis karena tidak seperti fi'il-fi'il lainnya. Tidak seperti fi'il-fi'il lainnya. Tetapi bila mana kana ini tam, maknanya tam, maka tidak beramal. Ai kana di sini ditakwil maknanya menjadi wajada. Wajada atau kholaqa. Masya Allahu wajada atau kholaqa. Wa ma lam yasha lam yakun ai lam yajid atau lam yukhlaq lam yujad. Wa ma utawi perkara utawi barang lam yasha kang ora kersa sapa Allahu Gusti Allah ing ma lam yakun mongko ora kedaden apa ma. Wala haula lan ora ana rekodo iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba lantarane Allah kejaba wasilah kejaba pitulunge Allah al aliyyi zat kang luhur al azimi zat kang agung. Al mausufi kang persifatan bikulli kamalin. Al mausufi kang persifatan bikulli kamalin kelawan kelawan sekabehane sifat sampurna. Al munazzahi kang apa jenenge? Al munazzahi kang terbebas an kulli naqsin saking sekabehane kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un ai biqaulihi ta'ala kelawan pengendikane Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa ora ana iku kamitslihi padanane Allah apa syai'un suci-wiji. Wa huwa halu tawi Allah iku as-sami'u zat kang midanget al-basiru zat kang mirsani. Wa huwa tawi Allah iku al-qadimu zat kang qadim. Wa ma siwa huwa ma utawi apa wae siwa kang sakliyane Allah iku hadisun barang anyar. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu zat kang nyiptakaken. Wa ma utawi perkara siwa kang sakliyane Allah iku makhlukun makhluk. Wa kalamuhu tawi kalami Allah iku qadimun qadim. Kasairi sifatihi kayata sekabehane pira-pira sifate Allah. Li annahu krana temen setuhune Gusti Allah Subhanahu wa taala iku mubayyinun
zat kang bedani lisa idil makhluqati marang sekabehane pira-pira makhluk fi dzati apa ae sing dibedani fi dzati ing dalam zate wal af'ali ing dalam pira-pira perbuatane was sifat lan pira-pira sifate subhanahu wa ta'ala subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma saking apa wae yaqulu kang ngucap sapa az-zalimuna pira-pira wong kang zalim uluwan kelawan uluwan ai zulman uluwan kelawan kezaliman kabiron kang gedhe. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi maknane syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta alama yen to ngerti sapa sira wa ta'ata kidalan yen to nekotake sapa sira meyakini wa tusaddiqa lan yen to benerake sapa sira wa tu'mina lan yen to iman sapa sira oleh ngerti meyakini benerake iman anna sayyidana ing temen setuhune Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita rupane Muhammadan ay Muhammad bin Abdillahi ibni Abdul Muttalib ibni Hashimin ibni Abdi Manafin yaiku rupane Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Al-Qurasyiyah kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Tegese Nabi Muhammad adalah rasul untuk siapa? Ila jami'il khalqi kanggo sakabehane makhluk. Wulida den lahiraken sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem Mekah. Wa bu'itha lan den utus sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Mekah. Wa hajara lan hijrah sapa Kanjeng Nabi lan Madinah marang Madinah. Wa dufina lan den kuburaken den makomaken sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem Madinah. Wa annahu temen setuhune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sadikun. Wong kang temen, wong kang jujur, wong kang jujur fi jami'i ma ing dalam sekabehane perkara, ing dalam sekabehane ucapan akhbara kang ngabaraken sapa Rasul bihi kelawan ma. Famin dzalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono ma akhbara bihi. Tegese akhbar di sini minas samawiyat ya. Akhbar di sini minas samawiyat. Adzabul qabri utawi azab kubur, siksa kubur, wa naimuhu lan nikmate ing dalam kubur. Wa su'alul malakaini lan pitakone malaikat loro mungkarin tegese mungkar wa nakir lan malaikat nakir. Wal ba'su lan pembangkitan. Wal hasyru lan oleh den giringe menungso. Wal qiyamatulan dina kiamat wal hisabulan hisab perhitungan wasawa bulan ganjaran wal bulan siksa. Wal mizanu lan timbangan ai al mizan bainal haqqi wal batil bainal khairi wasyarri wan narulan neraka wasiratulan jembatan sirat wal haudulan telaga wasyafa'atulan syafaat wal jannatulan surga wal khuludulan kekal war ru'yatulan iso ningali lillahi marang Allah Subhanahu wa taala fil jannati dalam swarga. Wa antum minalan yen to iman sapa sira bi malaikatillahi kelawan pira-pira malaikate Allah. Wa rusulihi lan iman marang pira-pira rasule Allah. Wa kutubi lan iman marang kitab-kitabe Allah wa bil qadari lan kelawan iman marang ketetapane Allah khairihi ya apike qadar wa syarrihi lan eleke qadar minallahi saking Gusti Allah taala. Wa annahu lan temen setuhune Gusti Allah iku khatamun nabiyina pira-pira nabi kang paling akhir wa sayyidu waladi adama lan tuane anak turune Adam tegese menungso ajmaina halis kabehane. Nah, sudah satu pasal saja ini. Ini saya jelaskan bahwa sesungguhnya pasal ini menjelaskan tentang
kewajiban bagi orang yang mukallaf di awal kali atau di permulaannya itu oleh Islam dituntut untuk apa? Yajibu ala kafatil mukallafina ay ghairil muslimin ad-dukhulu fi dinil Islam. Orang yang statusnya itu dia mukallaf. Mukallaf di sini maksudnya kalau sudah disebutkan di kitab fikih istilah mukallaf, maka oleh para fuqaha itu pasti melibatkan syarat-syarat Islam. Yaitu mukallaf itu maksudnya ya dia yang Islam, kemudian dia yang baligh dan berakal. Islam baligh berakal. Itu mukallaf hakiki, artinya mukallaf tam, mukallaf yang benar-benar sempurna. Nah, tetapi oleh para ulama mukallaf di sini adalah orang yang dibebani hukum. Nah, kalau kita merujuk pada ulama usul fikih, definisi mukallaf ini dibebankan bagi orang muslim yang sudah baligh. Apabila belum baligh atau masih anak-anak, sekalipun dia sudah mumayyiz, maka dia masih belum mukallaf, atau ada orang yang mengatakan mukallaf nakis. Mukallaf nakis itu bagi orang yang atau bagi ulama yang mengatakan batas mukallaf itu kapan? Ada ulama yang mengatakan batas orang itu dibebankan hukum yaitu ketika dia sudah masuk Islam. Lalu bagaimana dengan anak kecil, dengan bayi misalnya? Apakah kalau ikut pendapat ini maka dia hakikatnya sejak bayi, sejak kecil sudah mukallaf, tetapi dia tidak punya keahlian untuk melakukan syariat Islam. Nah, maka ada beberapa segelintir ulama itu menyebutnya sebagai mukallaf nakis. Nah, mukallaf nakis yang itu nanti ada beberapa keringanan yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang masih usia kanak-kanak. Tapi mayoritas ulama menyebut mukallaf itu adalah mereka yang beragama Islam, baligh dan berakal. Bagi orang yang sudah mencapai baligh dan dia berakal, tetapi dia statusnya adalah non-muslim atau belum Islam, maka kewajiban baginya adalah ad-dukhulu fi dinil Islam, yaitu berkewajiban untuk masuk agama Islam. Nah, ini kalau kita pakai redaksi atau takbir Sulam Taufik ini memang agak keren. Kenapa demikian? Secara tegas pengarang kitab Sulam Taufik ini secara tidak langsung itu mengarahkan pembahasan ini kepada semua orang. Tidak pandang bulu baik itu orang yang Islam atau orang yang non-Islam. Lebih-lebih lagi kitab pada takbir ini dibebankan kepada orang yang non-muslim. Orang yang non-muslim saja dalam tanda kutip kafir itu menurut Islam menurut ajaran Islam itu dikenai khitab untuk masuk Islam. Terlepas mereka itu masuk Islam atau tidak. Sehingga oleh para syarih di beberapa kitab-kitab yang lain, ad-dukhulu fi dinil Islam, kewajiban untuk masuk Islam ini dibebankan kepada siapa? Kalau orang muslim, kalau ada anak lahir dari orang tua yang muslim, maka otomatis secara mujma' para ulama mengatakan anaknya beragama Islam. Pasti. Kalau ada anak lahir dari orang tua muslim, bapak ibunya muslim, maka anak tersebut agamanya Islam, pasti. Makanya Islam kita itu biasanya Islam gawan bayi. Islam gawan bayi itu maksudnya gimana? Maksudnya kadang kita itu ya sudah Islam dulu, tetapi kita belum mengenal apa isi Islam itu. Tetapi bagi orang-orang non-muslim yang dia mu'alaf, yang dia masuk Islam belakangan ini, entah itu kayak para artis itu yang mendalami agama Islam lebih dahulu, ngaji dulu, baru kemudian
ada kerentek hati untuk masuk Islam. Artinya dia punya bekal wawasan yang luas untuk kemudian mereka yakin untuk masuk Islam. Kadang-kadang kualitas kita itu kalah dengan mereka-mereka. Karena kita itu Islamnya Islam gawan bayi. Makanya kewajiban kita adalah selaku orang Muslim, maka kita wajib untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam Islam. Saya ulangi lagi bahwa kewajiban masuk Islam itu pada hakikatnya dibebankan kepada mereka orang yang non-Muslim dan orang murtad. Orang murtad itu sekalipun awalnya masuk Islam, masih tetap kena khitab untuk kembali lagi ke Islam. Makanya kalau dalam bab usul fikih itu, khitabul syariah, khitabul mukallaf, itu tetap dibebankan kepada orang yang murtad. Artinya apa? Orang murtad sekalipun sudah keluar dari Islam, dia tetap berkewajiban untuk sholat, dia tetap berkewajiban untuk zakat, dia tetap berkewajiban berpuasa Ramadan. Tetapi kalau mereka berpuasa, sholat, zakat dan lain sebagainya tidak memenuhi syarat sah sholat, karena syarat sah sholat adalah atau syarat wajib sholat itu adalah Islam. Nah, makanya itu. Lalu kemudian kalau sudah masuk Islam maka wathubutu fihi ala dawam. Wajib hukumnya untuk selalu menetap memegang teguh agama Islam secara abadi. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kemudian menjalankan hukum-hukum yang menjadi konsekuensi dalam Islam. Nah, itu. Artinya ketika kita berbicara tentang kata Islam, maka Islam ini ada dua makna. Makna yang pertama, Islam dimaknai usul, yaitu millatul anbiya, agama. Islam dalam arti usul atau agama, berarti ini adalah pondasi. Berbicara terkait dengan ketauhidan dan sebagainya. Tetapi bila mana Islam ini ada makna yang kedua, yaitu Islam dimaknai furu'. Islam dimaknai furu' artinya tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu dalam arti lain atau dalam istilah lain biasa kita kenal dengan syariah. Penyebutannya ada juga menggunakan Islam. Sehingga ketika disebutkan kata Islam, maka itu bisa merujuk pada dua makna. Yang pertama adalah al-Islam bimakna al-usul, yakni terkait dengan ketauhidan, pondasi ya terkait ini membahas tentang usuluddin. Nah, kemudian yang kedua al-Islam bimakna al-furu', yaitu membahas tentang al-ahkam. Al-ahkamu fihi, ahkam-ahkam yang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fi sholati asyhadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk dari sesuatu yang wajib bagi orang muslim untuk mengetahui dan meyakininya secara mutlak. Orang muslim itu wajib tahu, wajib mengerti dan wajib meyakini juga. Secara mutlak, kalau ada kata mutlak berarti tidak ada batasan apapun, mutlak. Dan ketika mengucapkan seketika itu, bila mana dia kafir maka dia muslim. Tetapi tidak menjadi muslim, maksudnya tidak menjadi kafir atau tidak merubah status agamanya, bila mana syahadat ini dilafalkan di dalam sholat. Ketika kita melafalkan syahadat di dalam sholat, biasanya ini di tahiyat ya, di tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat dalam arti syahadat untuk memenuhi kewajiban atau rukun-rukun sholat. Tetapi ketika orang mengucapkan syahadat dalam sholat, itu tidak merubah status agama dia. Maksudnya belum masuk Islam. Karena itu syahadat diartikan sebagai rangkaian sholat. Yang dimaksud di sini syahadat yang bisa merubah status orang
agama orang dari yang non muslim menjadi muslim adalah di luar sholat. Nah, yaitu apa? Syahadat. Nah, syahadat ini bunyinya bagaimana? Kita tahulah. Syahadat itu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lalu ada pertanyaan begini. Lalu apa persyaratan untuk masuk Islam itu, tata cara masuk Islam itu gimana? Ya kita tahu kunci utama untuk bisa masuk Islam adalah membaca syahadat. Apakah harus menggunakan bahasa Arab? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan para fuqaha. Apakah harus menggunakan bahasa Arab? Terus ya apa lek nih orang Jawa sing ndak iso bahasa Arab. Apalagi orang-orang mualaf yang dia ndak ngerti Arab, ngajinya ndak belum ngaji. Terus gimana? Maka di sini ada dua ulama. Yang pertama, ulama yang mewajibkan atau fuqaha yang mewajibkan syahadat ini wajib berbahasa Arab. Setelah itu diartikan, dialih bahasakan ke bahasa yang dia pahami, maka ini gugur sudah. Artinya syahadatnya terpenuhi. Tetapi bagi ulama pertama yang mana syahadatnya itu langsung dialih bahasakan kepada bahasa yang dia pahami tanpa menyebutkan bahasa Arabnya, maka ini belum memenuhi. Pendapat yang kedua sebaliknya. Artinya langsung syahadat ini boleh dialih sejak awal, sejak pelafalan syahadat itu boleh dialih bahasakan pada bahasa yang difahami oleh orang tersebut atau orang yang membaca. Sehingga pendapat kedua ini longgar. Dan dua-duanya ini punya dasar semuanya. Dua-duanya ini punya dalil semuanya. Lalu apalagi? Apakah cukup dengan syahadat saja? Beberapa ulama memberikan tambahan. Yang pertama adalah membaca syahadat. An-nutku, membaca lewat lisan. Artinya mengucapkan lewat lisan, mengucapkan dengan lisan dua syahadat, dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah tasdik. Membenarkan ucapan yang dia ucapkan. Membenarkan ucapan syahadat itu. Nah, makanya bagi orang-orang yang mengikuti pendapat yang wajib bahasa Arab, maka biasanya dianjurkan untuk setelah membaca syahadat, dua syahadat itu dialih bahasakan ke bahasa yang dia pahami agar dia mengerti dan dia bisa mantap, bisa membenarkan apa yang dia ucapkan. Nah, makanya ada tasdik. Nah, yakin betul kalau Allah itu adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita, itu harus benar-benar yakin. Yang ketiga, ini tapi syarat yang ketiga ini mukhtalaf ya, khilaf, di sana ada khilaf, yaitu ada tabarri. Tabarri itu apa maksudnya? Tabarri itu membebaskan diri dari kesyirikan. Misalnya mereka awalnya adalah orang-orang yang menganut golongan-golongan orang yang wathaniyah misalnya. Orang-orang Arab itu dulu ada golongan sekelompok orang yang menyembah berhala. Untuk bisa masuk Islam secara penuh, secara tam, secara sempurna, selain membaca syahadat, mentasdik, membenarkan apa yang diucapkan, yang ketiga adalah tabarri. Artinya benar-benar menjauhi ritual-ritual yang di dalam Islam itu disebut sebagai syirik. Itu namanya tabarri. Tetapi ada ulama yang tidak mewajibkan tabarri, tidak mensyaratkan tabarri sebagai persyaratan masuk Islam. Nah, kemudian ditarik ke wilayah keindonesiaan atau di Indonesia ini ada persyaratan administrasinya, melengkapi administrasi, didatangkan dari pihak pihak KUA, pihak Kemenak untuk sebagai saksi dan sebagainya, perpindahan agama dan sebagainya sekarang sudah diurus secara bagus secara administrasi. Nah, kalau dulu zaman dulu tidak ada administrasian, pokoknya mau syahadat masuk Islam.
Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, maknanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah adalah anta alama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Wah, ini ada banyak kriteria. 1, mengetahui, 2, meyakini, 3, mengimani, 4, membenarkan. Wah, tidak cukup antuk mina saja. Di beberapa kitab yang lain membatasi atau terbatas pada satu lafadz biasanya. Satu bentuk kata yaitu watuk mina atau watak takidah, biasanya begitu. Kalau ini tidak, harus tahu, harus meyakini, harus beriman juga, dan harus membenarkan juga. Apa yang dibenarkan? Allah ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah secara hak ya. Yang berhak disembah secara hak, benar-benar hak, benar-benar yang valid, yang konkret, kecuali Allah. Nah, kecuali Allah. Al-Wahidul Ahad, Al-Awwalul Qadimul Hayyul Qayyum, Al-Baqi Ad-Daimul Khaliq Ar-Razzaq Al-Alim Al-Qadir, Al-Fa'alu lima yurid. Ini semua sifat-sifat Allah. Nah, Masya Allahu kana ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu, atau ini maknanya ya kun fayakun itu ya ini. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, itu kalau dalam bahasa singkatnya itu adalah kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah maka terjadi, apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak terjadi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Al-mausufi bi kulli kamal, yaitu Allah yang memiliki sifat semua hal yang sifatnya sempurna, al-munazzahi an kulli naqsin, terbebas dari segala kekurangan. Nah, saya kurang setuju bila mana ada orang sekalipun lafadznya al-mausufi dan munazzah. Dalam gramatika Arab itu kategorinya isim maf'ul. Tetapi diartikan sebagaimana harfiahnya. Kalau maf'ul itu ya maknanya disifati, dibebaskan. Nah, kalau dalam keadaan nahwu, maf'ul itu atau al-fa'il alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, bahasa lainnya itu kalau ada fi'il mabni majhul ya, maka di sana ada naibul fa'il. Sama seperti begitu, isim maf'ul itu pun juga dia bisa beramal seperti fi'ilnya, yaitu fi'il mabni majhul. Artinya dia bisa mendatangkan naibul fa'il. Masalahnya kalau al-mausuf dan al-munazzah bagi Allah itu diartikan disifati dan dibebaskan, maka ada sesuatu yang membebaskan dan sesuatu yang mensifati. Nah, padahal Allah itu bari'un an kulli syai'. Allah itu lepas dari segala sesuatu. Allah ada ya karena Allah sendiri. Allah kekal ya karena Allah sendiri, maksudnya. Allah punya sifat sempurna itu ya karena Allah sendiri. Nah, tidak bisa dilogika. Makanya daripada kita menerjemah dengan di atau dengan dia, disifati atau dibebaskan, ada opsi terjemahan yang cukup yang cukup bisa mengakomodir sekalipun tidak 100%, yaitu menggunakan tersifati dan terbebaskan. Tersifati dan terbebaskan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketemu ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini adalah dalil konkret, dalil qat'i dan dalil yang muhkam bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kan teman-teman Ibnu ya. Dalil-dalil aswaja ini penting banget. Bahwa laisa kamitslihi syai'un itu posisinya di dalam bab akidah itu dalil konkret yang harus dijadikan sebagai prinsip atau dalil primer. Nah, kenapa demikian? Karena bila mana kita ketemu dengan ayat-ayat yang mensifati Allah atau menjelaskan hakikat Allah, tetapi dinisbatkan dengan ada kata-kata atau beberapa lafal yang mengarah kepada makhluk,
yadullah atau apa namanya alal arsyistawa dan sebagainya. Nah, maka ini harus kita kembalikan kepada dalil yang muhkam, ayat muhkam. Makanya ahlu sunnah itu, mereka ulama ahlu sunnah wal jamaah, pada ayat-ayat yang memiliki interpretasi makna, ada ambigu makna, antara ini bisa masuk kepada zatullah atau kepada makhluknya. Maka wajib hukumnya untuk ditakwil. Ditakwil sesuai dengan hakikatnya Allah. Sehingga yadullah itu diartikan kekuasaan Allah. Istawa alal arsy tidak diartikan bersemayam. Tapi Allah berkuasa. Dan arsy itu juga tidak diartikan sebagai kursi atau suatu tempat. Allah alam bisawab. Sehingga laisa kamitslihi syai'un ini adalah dalil paten, dalil yang paling diajukan pertama kali ketika di sana ada konflik atau ada ikhtilaf di antara para ulama. Sehingga selain ahlu sunnah wal jamaah, mereka biasanya orang-orang yang notabene yang berseberangan dengan kelompok kita, mereka tafwid, ada yang tafwid. Tafwid itu adalah pasrah, wallahu alam bisawab. Tetapi ada yang mengartikan secara zahir. Nah, ini yang gawat. Artinya Allah punya tangan, Allah bisa duduk dan sebagainya, yang itu disamakan dengan sifat-sifatnya manusia. Nah, sehingga di dalam bab akidah itu ada yang disebut sebagai mujasim, orang yang menjisimkan Allah dan sebagainya. Nah ini Allah alam bisawab. Nah, kita harus benar-benar mengerti akan hal ini. Yang kemudian laisa kamitslihi syai'un itu oleh para mufassir, kafnya di sini diartikan sebagai kaf zaidah. Karena kaf dengan misli itu maknanya sama. Kaf itu huruf jar, kategorinya huruf ma'ani. Maknanya kaf itu adalah mislu. Nah, maknanya kaf itu adalah mislu. Sehingga malah jadi mislunya ada dua. Bukanlah seperti. Ini menurut banyak mufassir, golongan mufassir yang jumhur ya, kategori jumhur mengatakan laisa kamitslihi syai'un ai tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Nah, kata menyerupainya itu hanya satu. Tapi saya punya tafsir yang lain, yang ini saya mengutip dari pendapatnya Kiai Musta'in Syafi'i. Beliau ketika menjelaskan ayat laisa kamitslihi syai'un, sebenarnya tidak perlu membuang huruf. Karena huruf di dalam Al-Quran itu punya makna. Tidak ada huruf di dalam Al-Quran itu yang tidak punya makna. Nah, artinya kata per kata, kalimat per kalimat itu punya peran sendiri. Ya biarkan saja kamitslihi itu kafnya dimaknai mislu, misli juga dimaknai misli. Sehingga artinya begini. Tidak ada sesuatu menyerupai serupanya Allah. Tidak ada sesuatu menyerupai serupanya Allah. Ini jangan disalahpahami dulu. Belum berhenti sampai sini. Tidak ada sesuatu seperti serupanya Allah. Kemudian ini dirujuk pada hakikatnya. Lawang Allah saja itu tidak punya mislu, tidak punya sepadannya. Apalagi menyerupai, apalagi menyerupai zatiyah Allah. Wong tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan serupanya Allah, itu saja tidak ada, apalagi menyerupai Allah. Nah, cara berpikirnya menggunakan mafhum muwafaqah. Nah, artinya di sana ada al-fahmul aulawi, atau bahasa lainnya itu ya fahwal khitab. Nah, ada kalau dikiaskan itu ya kias aulawi. Mafhum muwafaqah. Nah, itu. Wes itu aja, itu jadi wawasan saja.
Wal qadim wa ma siwahu haditsun. Allah adalah zat yang qadim, maka selain itu adalah hadis baru. Wal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Allah adalah zat yang menciptakan, maka selain Allah adalah yang tercipta, yang diciptakan. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Kalamullah ini adalah qadim. Nah, dulu kan masyhur ada perdebatan tentang kalamullah qadim atau hadis, qadim atau makhluk. Nah, sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara karena itu. Beberapa ulama-ulama yang lain juga, Imam Madzhab dulu kalau kita melihat pada sejarahnya itu dipenjara karena itu. Nah, kalamullah qadim. Tetapi apa yang dimaksud kalamullah di sini? Kalamullah oleh para ulama diartikan sebagai Al-Qur'an itu. Apakah Al-Qur'an yang dimaksud atau kalamullah yang dimaksud? Itu tulisannya. Masalahnya kalamullah ini bila sautin, wa bila harfin, wa bila hayatin, wa bila kaifin. Ini sulit lagi nih ya. Kalamullah itu bila sautin, bila harfin. Kalamullah itu tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Lalu apa yang ada di tangan kita, itu yang biasa kita kenal mushaf. Nah, yang di dalamnya ada tulisan-tulisan. Nah, itu makhluk semua. Nah, maka di dalam oleh para ulama ahli akidah yang dimaksud kalamullah qadim di sini adalah makna di dalam Quran. Makanya mufassir itu hanya bisa menjelaskan sebatas ijtihad mereka, tetapi kebenaran secara hakikatnya itu adalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya mufassir itu sangat banyak corak, banyak metode yang mereka pakai sehingga penafsirannya berbeda-beda. Nah, sehingga kalamullah yang qadim itu adalah maknan qaimun bidzatihi. Makna yang ada berdasar pada atau melalui zatnya. La na'lamu illallah. La ya'lamuhu illallah. Yang tahu itu hanya Allah. Kita tidak mengetahui hakikatnya. Itu yang disebut sebagai kalamullah. Kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifatnya Allah itu qadim juga, li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li sairil makhluqat. Karena Allah itu zat yang berbeda dengan seluruh makhluknya, fi dzati dalam zat, wal af'ali dan perbuatan, wa sifat dan sifatnya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur Allah, amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira, dari segala apa yang orang-orang zalim ucapkan secara kebangetan. Mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya syahadat anna Muhammadar Rasulullah, anta alama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Kamu tahu, kamu meyakini, kamu membenarkan, kamu mengimani anna sayyidana wa nabiyana Muhammad, bahwa sungguhnya Tuhan kita dan Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisy. Ini ada banyak riwayat yang mencantumkan silsilah Nabi, termasuk di Maulid Barzanji juga disebutkan. Itu adalah Abdullah wa Rasuluh ila jami'il khalqi. Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah yang diutus untuk ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluk, baik itu makhluk yang hidup atau makhluk yang mati. Nah, di dalam Syekh Nawawi menjelaskan begitu dalam syarahnya. Nabi Muhammad juga diutus kepada tumbuh-tumbuhan, Nabi Muhammad diutus kepada hewan-hewan, Nabi Muhammad juga diutus kepada benda-benda mati juga. Artinya Nabi Muhammad itu punya karakteristik khusus, yaitu risalahnya itu untuk semuanya. Sementara nabi-nabi yang lain itu terbatas. Wulida bi Makkah wa bu'itsa biha wa hajara ila Madinah wa dufina fiha. Nabi lahir di Mekah, diutus di sana, hijrah ke Madinah dan dimakamkan di sana. Wa annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan Nabi itu adalah orang yang benar atas segala perkataannya. Artinya khobar yang disampaikan dari Allah itu benar semua. Khobar-khobar itu apa saja? Famin dzalika adzabul qabri, ada siksa kubur, wa na'imuhu dan nikmat kubur, wa su'alul malakaini munkar wa nakir,
pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, wal ba'tsu wal hasyru, hari kebangkitan, hari yaumul hasyr, hari kiamat, wal hisabu dan hari hisab perhitungan, wasawabu dan pahala, wal iqabu dan siksa, wal mizanu dan timbangan, wan naru dan neraka, wasiratu dan jembatan sirot ya. Pokoknya maknanya sirot, jangan diartikan jembatan, sirot. Nah. Anda ada terjemah bahasa Indonesia yang bisa mewakili gitu. Wal haudu dan kebun yang itu atau telaga. Orang mengatakan telaga. Khusus untuk ahli surga. Wasyafa'atu dan syafaat, wal jannatu dan surga, wal khuludun kekal, war ru'yatu lillah dan bisa melihat Allah fil jannati di surga. Wa antum mina bi malaikatillah wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kamu meyakini, mengimani malaikat Allah, Rasulnya, kitabnya, kodok kodarnya, baik buruknya itu. Wadahu khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Bahwa Nabi itu adalah Nabi terakhir. Berarti tidak ada Nabi setelahnya ya. Nabi terakhir dan tuannya atau pimpinannya manusia. Waladi Adam itu ya manusia ajma'in. Nah itu sekilas tentang pasal ini sangat diajarkan di awal karena ini pondasi ya, karena ini usuluddin, karena ini pondasi di dalam agama, maka ini penting bagi kita untuk mengetahuinya. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lagi di pertemuan 2 minggu yang datang, 2 minggu selanjutnya. Hari ini sudah menjelang maghrib ya. Saya kira saya tunggu-tunggu tadi enggak muncul linknya, ternyata ada kendala. Ya begitulah, itu kendala teknis lah. Saya tutup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.